Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan risalah atau tulisan tentang Al-Usul As-Sittah, 6 kaidah pokok di dalam agama yang mulia ini. Dan sekarang kita akan lanjutkan kaidah yang keempat, ya. Kita telah membaca yang pertama. Apa yang pertama? Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi lawannya, yaitu kesyirikan. Yang kedua, yaitu penjelasan tentang bersatu di atas agama yang mulia ini dan menjauhi yang namanya berpecah belah. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu taat kepada pemimpin kaum muslimin pada perkara yang ma'ruf, dan tidak bolehnya kita keluar dari ketaatan terhadap mereka sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Dan sekarang kita akan lanjutkan kaidah yang keempat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-aslu ar-rabi'. Al-aslu ar-rabi'. Kaidah yang keempat. Kata beliau, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan ulama dan fiqih dan fuqaha, ahli fikihnya, dan penjelasan tentang orang yang menyerupai mereka, menyerupai ulama dan fuqaha, ahli fikih, padahal bukan mereka. Itu pokok kaidahnya. Jadi penulis rahimahullah taala di sini beliau hendak mau menjelaskan kepada kita hakikat ilmu dan ulama. Siapa sebenarnya atau apa sebenarnya ilmu tersebut, dan siapa sebenarnya ulama tersebut yang harus kita ikuti, yang harus kita ambil ilmunya, yang harus kita ambil ilmunya. Ini perkara yang penting, ya. Termasuk di antara kaidah pokok dalam agama. Harus seorang paham apa yang dimaksud dengan ilmu, dan juga yang membawa ilmu tersebut, ulama. Siapa mereka? Agar supaya kita mengambil ilmunya dari orang yang benar. Karena kapan kalau kita salah mengambilnya, maka salah juga apa yang kita amalkan dan yakini. Karena orang yang mengajarkan tersebut tidak memiliki ilmu yang benar. Karena ini termasuk pokok di dalam agama. Dan penulis rahimahullah ta'ala mencantumkannya sebagai salah satu dari 6 pokok di dalam agama yang mulia ini. Ya, harus kita paham. Harus kita paham tentang ilmu dan siapa saja yang diambil ilmunya. Siapa saja yang diambil ilmunya.
Pertama, yang harus diperhatikan bahwasanya penyebutan kata ilmu itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah, itu yang dimaksud tidak lain adalah ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu agama. Ketika ada penyebutan ilmu di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan keutamaannya, disebutkan keutamaan orang yang berilmu. Apa yang dimaksud di sini? Ilmu agama, bukan ilmu yang lain, bukan ilmu dunia, bukan ilmu bisnis atau berkaitan dengannya, bukan. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Tidak boleh kita bawa-bawa ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang ada, hadis-hadis yang sahih dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita katakan, oh ini berkaitan dengan ilmu dunia. Bukan. Yang dimaksud apa? Ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang memiliki ilmu, yang membawa ilmu yang mulia ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu, itu beberapa derajat. Orang-orang berilmu di sini yaitu orang-orang berilmu tentang ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, ay al-ilmu alladhi ba'athallahu bihi nabiyyah SAW, yaitu ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ilmu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Itu ilmu yang dibawa oleh Nabi kita, bukan ilmu yang lain. Tidak ada selain itu. Hanya Al-Quran dan Sunnah. Itu yang beliau bawa untuk diajarkan kepada umat, agar supaya kita mengikutinya, mengikuti petunjuk tersebut, petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lain. Jadi tidak boleh kita mencari jalan selain jalan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi ilmu yang dibawa oleh Nabi kita, ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Bukan ilmu yang lainnya. Apalagi kalau ilmu dukun, ilmu kebal, ilmu kanuragan, atau yang semisalnya. Ini bukan ilmu yang dibawa oleh Nabi kita. Nabi kita tidak kebal. Nabi kita tidak kebal. Berarti ini menunjukkan kalau beliau tidak membawa ilmu kebal. Ya, kalau ada orang yang mengaku Muslim, dia mengatakan kita harus belajar ilmu kebal supaya kita bisa membasmi ini dan ini. Ya. Itu tidak benar. Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki ilmu kebal. Para sahabat yang para pahlawan yang sesungguhnya, yang berani bertempur melawan Persia dan Romawi, tidak pakai ilmu kebal. Ya, menggentarkan apa? Dan menghancurkan dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Yang sekarang yang pakai ilmu kebal, sudah siapa mereka kalahkan? Anak-anak kecil saja mereka takut kalau bawa pistol, ya. Orang yang pakai ilmu kebal tersebut. Jadi tidak benar yang seperti itu. Ajaran-ajaran seperti ini. Kadang yang seperti ini mereka poles dengan bau-bau Islami. Ya, ada wirid-wiridnya, baca Al-Fatihah 7 kali dan seterusnya. Ujung-ujungnya ada yang syirik-syiriknya seperti ini, kerjasama dengan jin. Tapi dipolesi dengan apa?
Islami kata mereka. Oh ini kan kita kan baca Al-Fatihah, kita kan zikir-zikir. Ada Al-Haq, apa namanya itu dulu yang sampai tersebar di desa-desa juga. Perguruan apa namanya? Hah? Apa? Al-Haq. Al-Haq atau Al-Batil. Namanya Al-Batil bukan Al-Haq ya. Al-Batil bukan Al-Haq. Jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Kata Al-Batil itu bukan Al-Haq. Ada di sini masih ada? Tidak ada. Habis ya? Masih ada Al-Batil. Yang Al-Haq sudah tidak ada ya. Yang Al-Batil saja yang ada. Jangan takut, jangan takut. Karena memang mereka berada di atas kebatilan. Mereka mempolesi hal-hal yang seperti ini dengan agama. Lebih jelek, lebih buruk. Orang-orang tertipu. Ya. Orang-orang bisa tertipu. Mereka kira ini Islam. Karena yang dibaca apa? Zikir-zikir, la ilaha illallah. Yang dibaca apa? Zikir-zikir. La ilaha illallah, Al-Fatihah. Orang-orang yang tidak paham agama ini, tidak mungkin mereka itu mengajarkan kesesatan. Mereka baca Al-Fatihah. Kalian ini, mereka baca ayat kursi. Tidak mungkin ini kesesatan, bukan? Orang yang paham agama yang benar, mereka akan langsung, oh itu tidak mungkin. Itu bukan bagian dari agama. Nabi kita saya tidak kebal. Para sahabat saya tidak kebal, mati dibunuh. Ya. Umar, Utsman, Ali, tiga-tiganya mati dibunuh semuanya. Demikian. Para sahabat betapa banyak yang mati dibunuh. Demikian. Khalid bin Walid ketika beliau meninggal dunia disebutkan itu hampir-hampir tidak ada satu badannya kecuali ada tebasan pedang, bekas tombak, panah dan yang semisalnya. Itu Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah ketika berperang. Tapi apa? Pada saat yang bersamaan hampir seluruh tubuhnya ada apa? Ada luka, bekas sabetan pedang atau tombak atau panah. Ya. Jadi bukan pakai ilmu kebal, bukan. Tidak pernah kalah dalam perang. Tapi apa? Pada saat yang bersamaan penuh dengan luka-luka. Ketika beliau dimandikan ya, dimandikan untuk dikuburkan, dikafani. Jadi jangan mudah tertipu dengan slogan-slogan zikir-zikir dulu. Ujung-ujungnya seperti kerjasama dengan jin. Jadi itu ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu apa? Al-Quran dan Sunnah. Seorang paham agama yang mulia ini sesuai Al-Quran dan tuntunan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu agama. Itu ilmu. Kapan seorang berpegang dengannya, maka dia telah berada di atas jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tersebut itu jalan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi itu apa? Itu jalan yang dibawa oleh atau petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman, memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu bangsa Arab, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dari kesyirikan, kufuran, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah, itu Alkitab dan Sunnah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran, dan hikmah yaitu apa? Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal dahulu mereka adalah orang-orang yang apa? Berada di atas kesesatan yang nyata. Para sahabat tahun berada di atas kesesatan, kesyirikan dan kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan kepada mereka dengan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka mulia karena itu, tidak karena yang lain. Tidak karena yang lain. Orang bangsa Arab itu bangsa yang kebelakangan, tidak terkenal, tidak ada peradabannya ketika itu sebelum Islam, kecuali Arab Yaman.
Namun setelah Islam, mereka menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang mulia, menguasai negeri-negeri. Menguasai negeri-negeri. Namun lihat ketika kaum muslimin sudah lemah, justru mereka dikuasai oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Jadi itu ilmu. Jadi, ilmu agama itu ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak boleh mencari ilmu yang lain. Kalau dari sisi agama, tidak boleh seorang dia cari ilmu-ilmu yang lain. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Otomatis yang dikatakan ulama berarti mereka yang apa? Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak sembarang kita mengambil ilmu. Harus orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, seorang tabi'in yang mulia, Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, inna hadzal ilm din, anzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Agama, ilmu itu agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Lihat dari siapa kalian mengambil, tidak sembarang. Tidak semuanya diambil. Oh, yang penting dia ustaz, yang penting dia kiai, yang penting dia tokoh masyarakat. Bukan. Namun dilihat apa yang dia ajarkan. Kapan dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ayat-ayat yang disampaikan, hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, penjelasan para ulama dahulu, para sahabat, maka itu diikuti. Itu yang diikuti. Ini kaidah pokok di dalam agama. Ilmu itu asasnya Al-Quran dan Sunnah. Berarti para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu itu harus yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mengajarkan selain itu, maka tidak dinamakan ulama. Sekalipun mereka mungkin di masyarakat dikatakan dia seorang ulama, ya, tokoh masyarakat, kiai. Hakikatnya mereka jauh dari itu. Hakikatnya mereka jauh dari itu. Kita baca apa yang penulis sebutkan di sini. Kata beliau, وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا بني إسرائيل إلى آخر الآيات. Kata beliau, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kaidah yang mulia ini di awal-awal surat Al-Baqarah. Jadi kaidah yang kita sudah jelaskan tadi, kata penulis, Allah sudah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Di antaranya yaitu dari awal ayat ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan seterusnya. Ayat-ayat yang disebutkan di situ. Perhatikan penulis di sini, beliau berdalil dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Bani Israel ketika itu. Bani Israel adalah manusia pilihan di zamannya. Ya. Sebelum umat Islam itu Bani Israel adalah manusia pilihan. Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan, telah mengutamakan Bani Israel dari umat-umat yang lain. Itu di zamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahud, itu juga Nasara, mereka telah ketahui kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Justru dari mereka banyak yang tidak mau masuk Islam, khususnya orang-orang Yahudi. Yang banyak ilmunya tentang Nabi kita Muhammad SAW itu orang-orang Yahudi. Namun justru mereka yang banyak tidak masuk Islam. Justru orang-orang Nasara yang banyak masuk Islam. Orang-orang Nasara yang ada di Syam itu mayoritasnya masuk Islam. Yang ada di Mesir masuk Islam.
kecuali orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi segelintir saja. Mereka menyombongkan diri, hasad, karena bukan dari bangsa mereka yang diutus menjadi rasul, bukan dari bangsa Yahudi. Padahal mereka yang paling berilmu, paling mengetahui kalau akan diutus seorang rasul, karena disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan kitab-kitab mereka yang sekarang saja itu yang sudah berubah itu masih ada disebutkan demikian. Sekalipun mereka mengingkarinya dan tidak mau mengakuinya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel agar supaya hendaklah mereka mengingat nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kata Allah. Ingatlah nikmatku yang pernah aku berikan kepada kalian. Ketika itu kalian menjadi orang-orang yang mulia di dunia, Bani Israel. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya Allah katakan apa? Wa aminu billah. Allah perintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Bani Israel yang ketika itu adalah umat pilihan. Mereka adalah orang-orang terdepan, ulamanya umat ketika itu. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beriman dengan keimanan yang benar. Beriman dengan keimanan yang benar. Artinya apa? Penulis di sini mau berdalil bahwasanya ulama yang sebenarnya harus apa? Memiliki iman yang benar. Itu pertama. Harus memiliki keimanan yang benar, pokok-pokok keimanan yang benar. Memiliki pokok-pokok keimanan yang benar. Begitu juga beriman dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulnya. Ketika itu Nabi Musa, berarti sekarang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Berarti apa? Mengikuti beliau. Apa yang beliau bawa? Apa diturunkan kepada beliau itu apa? Al-Quran. Al-Quran. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima baina yaday. Dan berimanlah kalian kepada apa yang aku telah turunkan kepada kalian, yang telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti apa? Al-Quran. Artinya apa? Seorang alim, ulama itu dia tidak dikatakan seorang ulama kalau apa? Tidak mengikuti Al-Quran. Kalau tidak mengikuti Al-Quran, harus mengikuti Al-Quran. Kapan tidak, maka dia bukan ulama. Sekalipun dia diulamakan. Mirip dengan ulama, penampilannya ulama. Namun kapan dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak teranggap sebagai ulama, sekalipun di tengah masyarakat dikatakan ulama. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang berikutnya itu mengatakan apa? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayatku itu sebagai atau memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Di sini larangan menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dunia. Larangan dari mengajarkan ilmu, niatnya, tujuannya agar supaya mendapatkan dunia. Artinya apa? Seorang alim, ulama, di antara sifat-sifat mereka tidak menjadikan ilmu yang mereka pelajari untuk diajarkan kepada umat agar supaya meraup keuntungan. Bagaimana orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, mereka menjadikan ilmu mereka agar supaya mendapatkan keuntungan dari jamaahnya. Maka seorang alim yang benar, mereka tidak
menjadikan ilmu yang mereka pelajari niatnya agar supaya jamaahnya memberikan keuntungan dunia. Bukan. Diajarkan mereka ilmu. Adapun jika orang-orang kaum muslimin perhatikan kepadanya, maka itu lain masalahnya. Namun kalau seorang dia sudah niatnya salah, yang dia cari adalah dunia karena ilmu yang diajarkan, ya, agar supaya mendapatkan keuntungan, maka ini yang tercela. Ini bukan sifat seorang alim yang menjadikan ilmu yang dia pelajari agar supaya mendapatkan keuntungan dunia. Ya. Ini sifatnya orang-orang Yahudi, sehingga dilarang. Maka seorang alim, ulama Islam tidak boleh demikian. Ya. Sebagaimana dalam ayat tersebut. Kemudian setelah itu ayat berikutnya apa? Apa Allah katakan? Wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukan antara kebatilan dengan al-haq. Artinya apa? Seorang alim tidak boleh dia mencampur adukan antara al-haq dengan kebatilan. Kebenaran dengan kebatilan. Yang batil dikatakan batil, yang al-haq dikatakan al-haq. Jangan dicampur adukan sehingga orang-orang tidak paham mana yang hak, mana yang batil. Tidak boleh. Harus dikatakan yang hak, hak, yang benar, benar. Salah, salah. Itu sifat dari para ulama. Sifat dari para ulama. Mereka menyampaikan apa? Yang sebenarnya. Yang hak mereka katakan hak, yang batil mereka katakan apa? Batil. Dan mereka tidak mencampur adukan. Sebagaimana sifat orang-orang Yahudi, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian juga menutupi al-haq padahal kalian mengetahui. Larangan dari menutup kebenaran. Ini hukum asalnya. Al-haq tidak boleh disembunyikan. Harus disampaikan. Harus disampaikan. Itu kebenaran, maka disampaikan. Ini sifat para ulama yang seharusnya. Bukan justru dia sudah mengetahui, oh itu tidak benar, itu kebatilan, itu kemungkaran. Dia diam. Dia takut jamaahnya lari. Kalau dia katakan ini tidak boleh. Ya. Dia takut di demo. Kalau dia katakan ini tidak boleh. Dan seterusnya. Nah, sesuatu yang batil disampaikan. Sekalipun jamaahnya kita sudah banyak. Kalau memang itu kebatilan, kemungkaran harus disampaikan. Agar supaya mereka menjauhi kemungkaran tersebut. Ya. Kebatilan tersebut. Ini sifat para ulama yang sebenarnya. Mereka menyampaikan kebatilan. Memperingatkan dari kebatilan. Bukan ditutup-tutupi. Jangan dulu, jangan. Sehingga masyarakat selama-lamanya tidak paham tentang penyimpangan tersebut, kebatilan tersebut. Jadi sifat ya para ulama. Sifat para ulama harus menyampaikan ilmu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini apa faedahnya? Faedahnya itu mengamalkan ilmu. Pasnya para ulama adalah mereka orang-orang yang mengamalkan apa? Ilmunya. Ya. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Artinya di antara sifat ciri-ciri para ulama mereka mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar mereka sampaikan tapi mereka tidak amalkan. Namun justru mereka adalah orang-orang yang semangat mengamalkan ilmu. Orang-orang yang semangat mengamalkan ilmu. Bukan justru mereka tidak mengamalkan ilmu. Mereka sudah tahu tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka takut kalau mereka amalkan nanti orang-orang mencelanya. Ini banyak tokoh-tokoh seperti ini. Orang-orang yang ditokohkan, dijadikan ulama. Kadang mereka sudah paham, oh ini tidak boleh. Ya. Oh ini seharusnya begini. Mereka sudah belajar dan seterusnya.
Cuman apa? Mereka takut kalau mereka amalkan tiba-tiba jamaahnya lihat, oh kenapa ternyata sudah berubah ustazku, kiaiku sudah berubah, ajaran lagi ajaran baru. Sehingga mereka kadang tidak mau mengamalkan ilmunya karena takut yang seperti ini. Orang seharusnya dia terdepan mengamalkannya, ilmu yang dia ketahui, agar supaya orang-orang paham juga sebagai bentuk dakwah. Sebagai bentuk dakwah. Oh ternyata ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran. Kemudian setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atamuruna an-nasa bil birri wa antum tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada orang-orang itu Bani Israel yang mana mereka itu menyampaikan ilmu, mengajarkan umat, namun mereka sendiri tidak mau mengamalkan. Tidak mau mengamalkan. Di sini artinya apa? Celaan. Celaan kepada mereka. Yang memberikan faedah kepada kita, seharusnya mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Dan jangan justru mereka sampaikan namun dia tidak mau mengamalkan. Justru mereka yang kebelakangan mengamalkannya. Orang-orang sudah mengamalkan karena disampaikan, namun justru dia apa? Kebelakangan mengamalkan ilmu yang dia pahami, dia ilmui. Seharusnya dia yang terdepan. Ini ayat yang mulia ini memberikan faedah agar supaya terdepan. Seharusnya para ulama mereka yang terdepan dalam mengamalkan apa? Ilmunya. Mereka yang terdepan dalam mengamalkan ilmunya agar supaya menjadi contoh bagi jamaah, bagi kaum muslimin, Namun kadang banyak dari para ulama, maksudnya yang dianggap ulama, justru mereka tidak seperti itu. Sehingga masyarakatnya pun demikian. Karena mereka mencontoh dari tokoh-tokoh mereka anggap tokohkan. Bahkan kadang mereka berdalil, lihat Pak Kiai saja tidak begini. Ya. Kita katakan jangan merokok, Pak Kiai saja merokok. Banyak. Pak Kiai saja cukur jenggot. Dan seterusnya. Mereka berdalil dengan tokoh. Kadang, padahal tokoh-tokoh tersebut kadang sudah paham, sudah ilmui. Karena mereka tidak mengamalkannya, sehingga masyarakat pun apa? Mengikuti apa yang mereka tidak amalkan. Itu diantara sifat-sifat ya, Kemudian setelah itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan agar supaya meminta pertolongan kepada Allah dengan cara seorang itu dia bersabar. Dan juga dengan cara dia menegakkan salat. Artinya apa? Para ulama mereka butuh namanya kesabaran dalam berdakwah. Ya. Harus bersabar. Itu sifat para ulama, bersabar. Karena pasti ada saja apa yang mereka dapatkan, tantangan yang mereka dapatkan. Harus bersabar. Begitu juga perintah agar supaya meminta pertolongan kepada Allah di dalam berdakwah, dalam menyampaikan al-haq. Jangan justru kita lemah, tidak minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah dan sampaikan al-haq. Demikian. Bagian orang justru mereka takut menyampaikan al-haq dan mereka pun tidak minta pertolongan. Karena mereka mengandalkan diri mereka. Ya. Takut menyampaikan al-haq karena mereka mengandalkan diri mereka. Kalau saya sampaikan nanti orang begini. Nabi saja diancam dibunuh. Betapa banyak para ulama yang dibunuh. Ya, karena apa? Menyampaikan al-haq. Sudah seperti itu kan konsekuensi dari menyampaikan al-haq, kebenaran. Tidak boleh seorang itu dia menjadikan alasan hal-hal yang seperti itu, nanti begini, nanti masyarakat begini, demo dan seterusnya. Tidak, al-haq harus disampaikan. Apalagi perkara masalah-masalah pokok, ya. Masalah pokok dalam agama harus disampaikan. Di tengah masyarakat, sekalipun semua masyarakat demonstrasi, demo, bakar rumah ustadznya, kiainya. Itu hal yang biasa yang kadang dihadapi oleh seorang dai, orang menyampaikan kebenaran. Namun harus
dihadapi dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas gangguan-gangguan tersebut. Bersabar atas gangguan-gangguan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa kata penulis di sini kita selesaikan, itu di antara masih ringkasan. Apa kata penulis di sini? Kata beliau, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'ami al-balid. Kata beliau, dan yang menambah lebih jelas lagi apa yang ditegaskan oleh sunnah dalam membicarakan, dalam pembicaraan yang sangat banyak, penjelasan yang sangat banyak, yang jelas, terang, dipahami oleh orang-orang awam. Maksudnya dalam sifat-sifat apa? Para ulama. Jelas. Jelas. Oleh karena itu para ulama dalam kitab-kitab mereka kadang bab khusus tentang ilmu, bab al-ilm. Dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab-kitab hadis. Karena demikian. Jadi hal ini adalah perkara yang jelas. Apa yang kita jelaskan tadi itu sudah sangat jelas tentang sifat-sifat para ulama. Kata beliau, "Tsumma shara hadza aghrab al-asya." Orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi asing di tengah masyarakat. Kata beliau, "Wal bid'ah wad dhalalat." Bahkan kata beliau, ilmu dan fikih yang seharusnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah justru itu menjadi seakan-akan itulah bid'ah dan kesesatan. Bayangkan. Zaman sekarang kita katakan ini tauhid, ini sunnah, ini Al-Quran dalilnya, ini sunnah. Mereka katakan itu ajaran baru, kesesatan, itu yang bid'ah. Padahal mereka yang melakukan apa? Bid'ah. Mereka di tengah masyarakat. Mereka belum mengetahui, belum pernah hadir kadang yang lain, belum pernah mendengar apa yang disampaikan. Ya? Hanya dengar hanya orang bilang, oh mereka itu begini, bawa ajaran baru. Padahal yang disampaikan di sini Al-Quran, bacaan, ayat-ayat, hadis-hadis, ya, ucapan para ulama, demikian. Namun di tengah masyarakat hanya dengar-dengar saja. Orang-orang bilang hati-hati saja, jangan dekat-dekat saja, jangan bergaul dengan mereka. Mereka itu mengkafir-kafirkan, yang bid'ah-bid'ahkan. Ya. Kalau mereka itu teroris. Kalau teroris sudah hancur. Kalau kita lihat keadaan mereka, orang-orang ini, orang-orang yang menyerupai ulama, orang-orang menyerupai ulama, itu yang paling terbaik di sisi mereka itu mencampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Sehingga seakan-akan itulah kebenaran. Coba perhatikan, mereka mempolesi bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dengan al-haq. Ya. Mereka adakan misalnya acara-acara ini, ada bacaan Al-Quran, ada yasinannya, ada ininya. Kalau kita larang, mereka katakan kita kan baca Al-Quran. Masa kita dilarang baca Al-Quran? Jadi mereka campur adukan antara al-haq dengan apa? Al-batil. Itu yang sudah paling terbaik. Ya, sehingga masyarakat mengatakan, Masya Allah ini baik. Apalagi kalau ada makan-makannya. Apalagi kalau ada pohon-pohon pinangnya, pohon-pohon pisang, ditaruh di tengah-tengah masjid lagi. Ini apa? Sudah hal yang terbaik menurut mereka. Sudah terbalik. Dan itu memang yang sudah paling baiknya. Yang ada di sisi mereka mencampur adukan antara apa? Al-haq dengan al-batil. Kalau kita katakan ini tidak boleh, mereka katakan mereka juga baca Al-Quran. Jadi mereka mencampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Itulah yang sudah dianggap paling bagus. Padahal justru itu penyimpangan. Sedikit lagi kata beliau, wasarul ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'alal khalq wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Dan kemudian ilmu yang seharusnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu telah menjadi tidak ada yang menyuarakannya lagi kecuali orang yang dianggap zindiq, munafik atau gila. Di tengah masyarakat, orang yang menyuarakan al-haq, kebenaran Al-Quran dan Sunnah, itu seakan-akan mereka adalah orang yang munafik. Ya, dianggap orang gila, dianggap orang membawa ajaran agama baru, Islam aliran baru. Demikian. Itu yang terjadi apa di masyarakat terbalik.
Padahal mereka yang mengamalkan ajaran baru. Tapi terbalik, orang yang mau menyampaikan agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, justru itu yang dianggap membawa ajaran baru. Terbalik. Kata beliau, wasar man ankarahu wa adahu wa sannafa bitahdhir min wan nahy an huwal faqih al alim. Kata beliau, kemudian orang yang mengingkarinya, orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, tokoh-tokohnya mereka ingkari orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, memusuhinya. Katakan kalian jangan dekat-dekat si fulan. Ketika ada ceramah-ceramah di kampung-kampung, mereka katakan hati-hati ada Wahabi di sini. Mereka sudah mulai banyak, hati-hati, sudah berkurang pendapatan. Ada seperti itu, ada. Mereka takut kurang pendapatannya, betul kan? Itu Bapak bilang betul. Berarti Bapak sudah alami. Padahal kita di sini tidak pernah mengajak orang agar supaya tarik per bulan, tidak pernah ditarik per bulan. Ya, itu pun kita kadang motivasi untuk buat masjid, bukan buat taruh di kantong pribadi ya. Bukan, tidak ada seperti itu ya. Jauh yang seperti itu. Kata beliau di sini, orang yang mengingkarinya, orang yang mengingkari orang yang menyampaikan al-haq, kemudian memusuhinya, menulis tulisan selebaran untuk memperingkatkan manusia jangan ikut orang tersebut dan melarang darinya, justru ini yang dianggap faqih dan ulama. Jadi itu dianggap tokoh. Terbalik ya. Jadi orang-orang yang mengatakan jangan dekat-dekat, itu kajian, jangan itu yang dianggap tokoh. Itu yang dianggap orang yang berilmu. Padahal mereka tidak menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang justru dimuliakan. Sudah terbalik. Sudah terbalik. Jadi ini kaidah yang Masya Allah sangat bermanfaat bagi kita, ya, tentang keadaan di masyarakat yang kita hadapi. Dan demikian keadaannya, ya. Jika saja di zaman beliau sudah begitu keadaannya, bagaimana di zaman kita? Bagaimana di zaman kita ini? Banyak yang seperti itu. Jadi kaidah yang mulia ini intinya agar supaya hendaklah kita memahami bahwasanya ilmu yang sebenarnya itu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Seorang beramal harus dia berilmu. Dia paham, ini ada dalilnya. Kalau tidak ada, tinggalkan. Dan dia tahu dari mana dia mau mengambil ilmu. Orang-orang yang mau menyampaikan Al-Quran, memperingatkan dari hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang diikuti. Bukan orang-orang yang cuma banyak cerita, banyak ketawanya kalau ceramah, ya, banyak lawak-lawaknya. Itu bukan cerita agama namanya. Kalau lawak, ya lawak saja di sana, lepas pesta sana. Itu baru lawak atau acara-acara itu baru. Ini ceramah agama, justru orang ketawa-ketawa di situ. Ya. Lebih banyak tertawanya daripada isi ceramahnya. Bahkan yang diingat tertawanya. Pas pulang ke rumah, Masya Allah, tadi lucunya. Nah, seperti itu kan? Ya. Banyak yang mengalami kan? Iya. Yang dulu-dulu pernah yang seperti ini, ikut-ikut, demikian. Pas pulang-pulang yang diingat hanya lucunya kan? Hanya lucunya, tiada ilmu yang didapat. Tiada ilmu agama yang tersentuh di dalam hati. Karena yang diingat hanya tertawanya saja, lucunya saja. Demikian. Ini menunjukkan kalau mereka itu bukan tokoh-tokoh yang seharusnya ditokohkan, bukan ulama, bukan kiai yang harus diambil ilmu. Namun lihat, ketika kebodohan sudah merebak di masyarakat, tersebar di masyarakat, orang-orang yang seperti ini dianggap ulama, ditokohkan. Sudah terbalik keadaan. Kita berlindung dari Allah SWT dari hal-hal demikian. Dan kita mohon kepada Allah agar berikan keistiqomahan di atas al-haq. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini, dan pertanyaannya nanti lain kali saja. Wallahu taala a'lam bishawab.